Lebih baik membebaskan 1.000 orang daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Camkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak di podcast Pendawa TV channel kita. Kalau boleh tahu, izin perkenalkan dengan Bapak siapa? Pak Sapri. Pak Sapri. Ibu? Ibu Iis. Akang? Mulyanto. Asep. Kang Asep. Oh, jadi ini Sunda semua ya? Jawa Barat ya? Semoga Kang Deddy nanti juga bisa ngeliat nih. Ya. Semoga Kang Deddy juga nanti bisa bantu ini. Tuh. Oke. Kalau boleh tahu Pak, awalnya gimana sih cerita kejadiannya? Coba Bapak ceritakan dulu masalah anak Bapak ini. Pertama-tama kejadian itu kan ada Agustusan ya? Ya, bulan Agustus. Tahun berapa? Tahun 2022 kalau. 2022 ya. Terus? Di situ kan ada hiburan dangdutan. Terus begitu ini kan pertama-tama kepala desa yang naik ke panggung ya, pembukaan gitu. Terus begitu beres kepala desa, terus yang namanya itu si Ardat, si Abi, terus si Jadug, Jejen alias Jadug. Berapa orang? 3 orang yang naik ke panggung itu. 3 orang. Ya. Oke. Anak saya lagi duduk di kursi. Anak Bapak siapa namanya? Dian. Hafiz. Terus? Nah setelah itu ada orang lewat yang namanya almarhum Warta itu. Lewat, pas lewat itu, pas balik lagi dia turun, si Ardat itu bawa kursi ke tengah jalan. Setelah itu dia itu sama almarhum saudara Warta ditegur. Ya. Bang, ini jangan tengah-tengah kursinya, nanti katanya ada mobil lewat gitu. Ya. Si Ardat itu mungkin nggak terima ya. Jadi itu ngotot. Si Ardat tadi si korban? Bukan, yang korban saudara Warta. Saudara Warta, ya. Terus? Temannya anak saya itu yang itu. Nah setelah itu dia ngomong, saling ini debat lah mungkin. Terus dia itu dari depan panggung ke arah itu ada 20 meteran mungkin ya. Nah di situ ada keributan. Nah, setelah itu ramai ribut. Nah anak bapak ini lari mau misah tadinya. Pas mau misah sebelum ke tempat kejadian itu keributan udah di ini sama adek. Ya. Bapak dirangkul. Ya, jangan sampai ada kejadian ikut-ikutan Ya, gitu kan. ya. Nah setelah itu terus sama bapak anak bapak dibawa ke rumah. Setelah itu didudukin di kursi. Nah setelah itu kurang lebih 10 menit atau 15 menit ada kejadian penusukan. Nah ada kejadian penusukan. Nah itu pada lari. Anak bapak ini nggak tahu ada kejadian penusukan. Yang anak Bapak waktu penusukan di mana posisinya? Di rumah. Di rumah. Iya. Oke. Yang waktu TKP penusukannya daerah mana? Dari rumah jauh nggak? Dari rumah kurang lebih 30 meter atau 20, ya kurang lebih 30 meter. 30 meter lah dari rumah kejadian. Ada saksi yang melihat, yang nyusuk? Ya itu makanya bingungnya begini. Jadi pada nggak tahu gitu kan, pada nggak tahu aja. Tapi udah begitu udah tusuk, dia itu jalan sambil begini. Kan dia rumahnya di gang, si saudara Jejen alias Jadug. Kemungkinan si almarhum Warta itu mau ke rumahnya ke gang, pas mau belok ke gang dia udah ambruk. Setelah ambruk si korban. Ya setelah ambruk itu dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit Bunut. Nah setelah itu malam-malamnya udah meninggal. Jadi
proses polisi lah, berarti. Sewaktu ke jam kurang lebih jam berapa sih si Adat dibawanya? Malam kejadian itu ada di situ kan datang polisi ya. Nah begitu si Adat dibawa ke Kapolsek. Nah malamnya paginya anak bapak ke rumah saudaranya pelabuhan, jadi menghindarin jangan sampai ada keributan gitu kan. Setelah dibawa itu, nah si Adat kemudian ditahan 1 hari atau 2 hari. Nah sesudah itu 2 hari kemudian di situ dijaga sama Kapolsek, anggota banyak. Jam berapa kejadian? Jam berapa? Hari Jumat. Jam 1 atau setengah 2 ya siang. Nah ada penyerangan dari pihak keluarga korban lah gitu ya, penyerangan rumah sampai dirusak. Nah Rumah bapak. ya, Dihancurin. Jadi mereka menuduh soal anak bapak yang menusuk. bukan anak saya yang menusuk. Menuduh. Menuduh ya, Ya. menuduh mungkin Anak ya. bapak yang dituduh. Jadi begitu jam 2 kurang lebih lah ada penyerangan. Nah, Ya. bapak lagi di rumah kakak kurang lebih di situ 100 meter. Nah, pas kejadian itu mau keluar ke depan ke rumah ada Pak Lurah. Pak Lurah juga lari lah ke belakang gitu ya di situ. Katanya udah jangan keluar, nanti ada ini atau kejadian itu ini. Udah diam aja, nanti juga katanya ada hukum ini. Ya, gitu. Nah setelah itu 2 hari kemudian datang polisi atau apa ya 2 mobil nanyain Pak Yadi akan Yadinya Lindung. Nah, datang katanya Pak mau ini bapaknya Yong ya. Terus pas itu naik mobil ini bapaknya Yong ya. Betul. Ya naik mobil katanya ngobrol kita di mobil ngobrol gitu kan. Tahu nggak Yong rumah Haji Ali? Ya rumah Haji Ali tahu gitu. Di mana pelabuhan. Nah, apanya berangkat sama mobil senjata lengkap ya, intinya polisinya. Iya, iya. Nah, sesudah itu di tempat pom bensin ada 2 mobil lagi nyamper, jadi 4 mobil. Begitu nyampe pelabuhan, anak bapak ada di situ di rumah saudaranya. Nah, langsung ditangkap. Nah, setelah ditangkap itu dibawa ke rumahnya istrinya ke Nyomplong, dibawa HP-nya diambil istrinya, terus dibawa ke jalur. Pas di jalur saya bingungnya kenapa si Adat ditahan ada di situ lagi jalan ke mobil polisi itu. Gitu. Di jalur nah ada mau itu pas itu bingung kenapa si Adat ditahan, kenapa kok muncul gitu kan. Ya. Nah setelah itu bapak ini kan ngomong apa ya, saya mau ke depan nyamperin nggak boleh. Terus bapak dianterin ke terminal Jublek pulang sama Kanitiadi. Nah, setelah itu turun di terminal Jublek, suruh naik ojek ke rumah, dikasih uang 100.000 sama Pak Yadi. Nah Pak Yadi, Kanitiadi balik lagi ke tempat itu mungkin ke jalur yang tadi nunggu di situ mobil. Nah kata informasi dari anak bapak, dia itu dibawa ke tempat mana? Katanya disiksa sama yang bawa itu. Dibawa, disiksa, suruh ngaku. Bahkan dia itu pelakunya anak bapak. Jadi teringatnya Pak, waktu kejadian itu, anak bapak katanya di rumah. Ya. Sama bapak di rumah. Ya betul. Maksudnya dia nggak keluar kan sama bapak di rumah kan waktu kejadian itu? Enggak, maksudnya kan dia tadinya udah mau misah itu, terus dibawa sama bapak ke rumah. Bukan. Waktu tadi kejadian, kan anak bapak sama bapak di rumah katanya. Rumah. Kan begitu Pak ceritanya. Betul. Ada nggak saksi anak bapak yang menikam tadi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Nggak ada. Jadi saksi dia nggak menikam ada Pak? Mungkin yang tahu. Selain bapak ada? Ada. Cuman bapak sendiri? Bapak juga waktu penusukan mah nggak tahu, kan ada di rumah. Cuman dia lagi jalan gitu, udah ada yang tusuk gitunya. Ya. Ya jalan terus pas
mau ke gang, ambruk. Katanya kata masyarakat situ ada yang lari berdua. Yang lari itu si Jejen sama si Abi yang lari ke belakang. Habis penusukan itu, ada yang lihat? Ya, banyak lah masyarakat. Siapa tadi si Jejen ya? Jejen alias Jaduk sama Abi. Satu lagi? Abi. Abi ya. Sewaktu penikaman terjadi, Bapak bilang tadi, Bapak ada informasi 2 orang melarikan, si Jejen sama si Abi. Iya betul. Benar kan? Berarti kan kondisi anak Bapak di rumah. Di rumah itu ada siapa saja, Pak? Bapak, terus istri, terus anak Bapak yang adiknya yang itu, ya, terus istrinya. Terus begitu kejadian polisi datang ke rumah, balik lagi polisi karena pelakunya bukan anak Bapak gitu. Ada polisi datang sampai apa namanya pintu, terus dia balik. Jadi polisi bilang begitu, bahwasanya pelakunya bukan anak Bapak. Ya gini kan, ya pelakunya bukan ini. Iya, balik lagi. Polisinya balik lagi. Ya ke tempat yang ramai itu. Jadi dijemput anak Bapak kelang 3 harinya atau 2 harinya gitu. 2 hari kurang lebih ya. Setelah ada kerusuhan rumah. Oh, kerusuhan rumah. Ya. Oke Pak, saya mau tanya. Jadi selama pengurusan ini, Bapak ada didampingin nggak sama lawyer? Ada, waktu itu ada yang teman, ada yang bawa katanya ini lawyer, katanya gitu ya. Kayak Bapak percaya aja gitu ya. Terus pertama-tama ketemu, Bapak ngasih uang, dia kan minta 3 juta untuk operasional. Terus biasa. Bapak kasih 1 juta, terus sehari kedua harinya lagi Bapak ke Jakarta, ya ditransfer 1 juta lagi jadi 2 juta. Nah sesudah itu dia tanggal berapa ada prestasinya nggak dibawa ya, sampai 10 juta ngasih, terus sampai di jalan berapa itu 7 juta ya, 7 juta, terus 2 juta, terus ada itunya. Oke. Kan waktu jadi sejauh Bapak transfer uang beri uang sama beliau, progresnya sama lawyer itu apa buat Bapak? Maksudnya gini, kita kan ada datang ke rumah, ada yang menolong untuk persidangan anak Bapak di pengadilan. Iya, jadi selama lawyer itu yang Bapak tunjuk yang kasih duit, kan biasanya lawyer itu Pak kan dia selalu mendampingin nih anak Bapak ya, mendampingin apa semua. Progresnya ada nggak? Bapak diberitahu nggak? Enggak. Cuman begini, dia waktu persidangan ya besok sidang gitu kan. Terus pas udah sidang, anak Bapak telepon ke Bapak, katanya Pak bukan pakai pengacara, emang kenapa? Ini sidang udah 2 kali katanya. Tuh, jadi nggak ada yang mendampingi. Waduh, gawat nih pengacaranya nih. Terus ditelepon, bang gimana ini sidang? Kalau boleh tahu siapa nama pengacaranya dulu Pak? Gary. Gary. Dari Sukabumi ya? Sukabumi ya. Gary. Oke. Satu lagi Pak, saya tanya. Waktu di sidang, Bapak dampingin nggak? Ya, setiap sidang ada. Ada berapa kali? 7 atau berapa? 7 kali. Kadang-kadang udah nyampe situ, sidang udah beres, pernah. Oh gitu? Iya. Emang jamnya nggak dikasih tahu Pak? Ya dikasih, cuman telat. Nggak dikasih tahu itunya Bang. Jadi begitu pernah terakhir, kedua kalinya waktu ada sebelum jatuh vonis, begitu datang ke situ ketemu sama Pak Roy. Pak Roy itu katanya ini sidang udah beres, 11 tahun katanya dininya. Gitu. Loh, waktu sidang terakhir Bapak nggak ikut? Nggak, ini doang istri. Ibu? Iya. Melihat? Ya. Dampingin berarti ya? Dampingin, tapi udah beres, udah 10 tahun. Penanya, Pak kenapa udah bukan, beres? waktu lalunya juga Ibu ngeliat? Enggak. Oh gitu? Nggak ada saksinya, cuma ibu mau ke situ, tapi udah beres. Gitu. Waktu sidang itu dihadirkan nggak Pak saksi? Saksi-saksi dihadirkan nggak? Kalau saksi, yang siapa tadi, si Jejen sama si Abi tadi dihadirkan nggak? Yang Bapak sebut? Kan Jejen sekarang lagi DPO, kabur. Lari? Kasus ini juga? Iya, makanya itu. Jejen itu temennya anak Bapak yang dianggap
penusuknya itulah. Maksudnya teh ada sampai sekarang teh DPO belum ketemu. Oh, si Jejen. Ya, kalau AB udah dapat. Kalau menurut saksi-saksi lah, tetangga-tetangga yang kemarin menyaksikan kejadian itu, Iya. nggak mungkin Bu, kalau namanya pembunuhan itu, apa penikaman itu nggak ada yang lihat, nggak mungkin. Kecuali di hutan, kita berdua nih cari kayu baco-bacoan itu lain. Itu tempat rame tadi katanya kan Pak. Iya. Pasti ada yang lihat. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya itu pasti tahu, cuman nggak mau buka. Oh gitu. Ya, jadi pada takut mungkin gitu. Nggak buka. Jadi teringatnya Pak, waktu sidang terakhir, Iya. putusan Ketok Palu 11 tahun, ada banding nggak? Ya, keputusan terakhir kan Bapak nggak Iya, ada jatuh hukuman 11 tahun nih. 10 tahun Nah, 10 tahun. vonisnya. Ya, ponisnya. Ya. Bapak merasa keberatan, ada merasa banding tidak? Ya, Bapak sih ngerasa keberatan karena anak Bapak nggak salah, pengennya bebas kan. Betul. Cuman di situ kan pengacaranya pengacara di dalam, pengacara apa namanya? Waktu sidang terakhir pengacaranya ikut, Bu? Yang mana yang di dalam? Siapa itu? Waktu Pak Roy. sidang terakhir. Oh, Pak Roy. Siapa tadi, si Gary tadi hadir nggak? Ada. Dari mulai sidang sampai terakhir belum ketemu sampai hari ini. Oh, gawat juga ini orang nih. Sampai hari ini belum ketemu. Dilaporkan aja ke polisi itu pengacaranya. Ya, nanti Sudah kan dilaporkan ada ke bukti-bukti apanya Ya kan? sudah dilaporkan ke Kapolsek. tapi Bukti-bukti sampai ngasih uangnya ini kan kalau gitu ya. nggak ada yang nanggapi, Bang. Udah dilaporkan ke polisi? Udah. Nggak ditanggapin? Nggak ada tahu. Jadi Pak, waktu sidang terakhir, ya, keluarga ada dampingin nggak? Ada yang lihat nggak? Nggak ada. Yang terakhir Nggak. vonis. Terakhir mau ke situ teh udah beres. Udah beres. Pintu. Langsung dibilang 10 tahun. Iya, Pengacaranya ada lihat nggak? nggak ada. Bapak dulu ngasih kuasa nggak sama pengacara tersebut? Balas ya kan dan puasa ngasih. Iya, ngasih. Ya sama Dek Gary itu. Jadi kalau ngasih kuasa, ya Bapak kan bayar nih Iya. sama pengacara tadi. Nanti bisa kita laporkan, ya pengacara tadi. Karena tidak ada pembelaan hukum Nggak ada. Ada. buat anak Bapak, percuma Bapak bayar, Iya. kan begitu, Betul. ya. Kan kalau apa dari hasil bicara Bapak tadi kita menganalisa, ya sidangnya saja sudah kategori kita bilang tanpa didampingin, tiba-tiba keluarga pun nggak tahu udah diputusin, situ aja udah ada keganjalan, ya. Olah TKP enggak. Oh, biasanya kan ada olah TKP, kan itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita analisa, anak bapak ini nggak bersalah, atau juga anak bapak kan di rumah. Ini kan masalah keadilan aja nih kita cerita Pak. Betul. Kan begitu ya. Meminta keadilan. Ah, Sampai rumahnya dirusak. ah. Jadi begini, bingungnya begini Bang. Bapak ini kan syarat ditahan sampai hari ketemu itu dilepas lagi sama Kapolsek Nyalindo Belum itu. ya. Yang belum darah itu. Iya. Yang belum darah itu siapa? Adat itu Ada. tidak penuh. Siaran tadi. Oh, Pada tahu dah tetangga teh banyak Jadi darahnya otak pada tahu. pelaku sebenarnya tuh jadi dilepas. pelaku sebenarnya. Pelaku Pemicu itu sebenarnya. pemicu. Pemicu keributan kan gara-garanya kalau nggak ada syarat ngeributin aja bakal kejadian pembunuhan. Jadi dia itu udah ditangkap sama Kapolsek cuma 1 hari udah dilepas lagi. Alasannya apa? Saya tanya, Bang kenapa syarat dilepas? Itu tahanan luar kata. Sampai hari ini nggak ada itu ini. Sampai di sidang. Sementara waktu kejadian baju dia yang berlumur. Iya. Iya, berdarah dia. Oh. Dengan Mas siapa? Asep. Mas Asep. Mas Asep ngelihat kejadian itu. Kalau waktu kejadian saya nggak tahu persis. Pas Ah. pulang dari rumah si Bosnas itu udah maleman. Ya, lihat si adat aja penuh darah ini. Si Ardan tadi. Iya, si adat. Jadi sempat ngelihat si Ardan Si adat bajunya pakai baju putih itu penuh darah. penuh darah. Ya, kata polisi nanya, ini bawanya ya terserah apa bawa aja kan dia penuh darah kata saya itu. Oh sempat ngomong sama polisi. Dia sempat ngobrol sampai saya nyari-nyari pisau lah BB-nya itu sama polisi. Sampai sekarang BB-nya nggak pernah dengar ada. Sekarang ada yang Ada Ada yang nemuin di tapi kebun bisa. yang larinya waktu si Jaduk lari ke belakang rumahnya. Nah di situ ada petani lagi nyangkul. Nah ketemu di situ. Waktu sidang BB-nya nggak dilihatin. Nah, sampai sekarang masih di itu di rumah yang nemu. Oh disimpan dia. Udah jelas ini memang pasti ada kejanggalan hukum ini. Ya. Jadi apa ini saran ibu ya kepada petinggi
negeri ini, katakan dengan Pak Prabowo langsung aja presiden. Ya, Karena hukum ini jujur saya bilang, ya cerita polisi pun percuma Pak, jaksa, hakim semua percuma. Karena hukum ini ya tajam ke bawah Pak, runcing ke atas. Sampaikan aja ke Pak Prabowo, biar kita viralkan aja terus ini. Ya, silakan Ibu yang ngomong. Karena selaku orang tua yang mengandung, yang melahirkan, suara suara Ibu itu lebih ini ya, lebih didengar lah, gitu ya. Karena beliau yang merasakan waktu melahirkan, ngasih makan, mengurus. Silakan Bu, sampaikan. Assalamualaikum bilang sama Pak Prabowo. Pak Prabowo, kami minta tolong. Kuat sedikit ngomongnya. Ya, minta tolong, minta keadilan hukum. Anak saya dihukum tidak bersalah. Mohon Pak minta tolong saya sebesar-besarnya. Saya yang mengandung anak saya melahirkan. Tolong saya minta keadilan hukum. Kenapa yang nggak salah dihukum? Yang benar dikeluarin. Saya mohon Pak minta tolong anak saya keluarin. Sudah berapa tahun anak Ibu? 3 tahun. Pak. Sudah 3 tahun menjalani. Bapak ngomong. Silakan Bapak ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan doa hormat kepada Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, anak kami yang tidak bersalah sampai ditahan 10 tahun, terus yang salah sampai dibiarin begitu aja. Dan juga kepada Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kami selaku masyarakat Kejadiannya di mana? Jawa Barat Lokasi. mohon dengan hormat supaya kami minta keadilan hukum. Kami nggak punya rumah sampai dirusakin, dihancurin, terus anak kami sampai di ponis 10 tahun. Mohon dengan hormat kepada Gubernur Jawa Barat, ya kami mohon supaya kami nggak punya rumah supaya bisa punya rumah lagi. Anak kami yang ditahan supaya mau dikeluarin lagi secepatnya gitu. Terima kasih Bapak Presiden dan Bapak Gubernur supaya ingin segeralah kami ini udah kami ngontrak, udah kami ngemper, udah panas kepanasan, hujan kehujanan ya begitu. Terima kasih. Ya, silakan dari sahabat beliau ada mungkin sepatah dua patah sampaikan agar banyak bisa dilihat orang. Silakan sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati dan Gubernur saya Bapak Aing, Bapak KDM. Saya selaku saksi itu ya pengrusakan rumah dan di kasus pembunuhan tersebut yang tertuduh anaknya bersalah. Sampai sekarang saya melihat sebagai tetangga dekat, saya sampai kasihan, sampai dipatuk ular lah, rumahnya hancur, diserang. Sedangkan anaknya nggak tahu bersalah atau enggak Pak ya. Saya minta keadilan aja, kasihan. Saya sebagai tetangga dekat, kasihan aja. Bahkan dari pihak pemerintah setempat pun, mau desa kayak mau apa, nggak ada Pak, nggak sama sekali. Bantuan apapun nggak ada. Bansos nggak ada. Nggak ada. Dari mulai RT sampai lurah nggak ada yang sama sekali. membantu sama sekali. Ini tinggal udah ngontrak, udah ya di emper-emper gitu Pak. Saya mohon bantuannya, minta keadilan yang seadil-adilnya. Nggak ada Terima kasih, pembelaan, Pak. nggak ada pembelaan. Oke, pemirsa, beginilah negeri kita ini mengenai hukum. Kepada semua sahabat-sahabat, saudara-saudara setanah air, apabila di kemudian hari ada seperti ini kejadiannya, kita siap. LBH kita membantu kapan saja, ya, untuk kebenaran dan keadilan di negeri ini. Ibu sekarang sedih lihat anaknya, istrinya sampai ngontrak. Ibu kehilangan semua, segala-galanya. Ibu kehilangan rumah, kehilangan anak tidak bersalah. Semuanya ibu kehilangan, segala-galanya. Ibu sedih, hancur perasaan ibu. Ibu hancur. Terus lihat anaknya lagi sekolah, terus istrinya sampai ngontrak, semuanya ngontrak.
ibu kehilangan semuanya. Isinya sekarang kerja buat itu, buat bayar kontrakan sekarang. Jadi semuanya hancur lah Pak, semuanya. Ya, Dirusak sama yang itu korban, keluarga korban. Padahal ibu jangan dirusak dulu, cari dulu kebenarannya siapa yang pembunuhnya, siapa yang pelakunya, siapa yang benar gitu. Mama lagi diusahain dibantu ke mama. Mama sampai manapun pasti mama kebelaan kebenaran karena Iyong tidak bersalah. Sekarang ibu mohon minta bantuan. Ibu minta keadilan hukum. Semoga masalah ini bisa selesai. Ibu asalnya ibu punya rumah. Sekarang punya rumah harus punya lagi warung. Terus anak ibu, cucu ibu sampai telantar sekarang. Sampai kehilangan ayahnya. Lagi sekolah sekarang, dari mana uangnya? Ibu yang nyariin sama bapak. Bapak sampai sakit. Sekarang baru sembuh 7 bulan sakit.